Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita lanjutkan pengajian kita dan masih bersama pembahasan untuk praktek baca kitab ya, karena materi-materi yang lain itu belum memungkinkan untuk diaktifkan saat ini. Dan malam ini kita akan masuk ke naskah yang kelima. Jadi kita sudah selesai membaca 4 naskah dan ini adalah naskah kita yang kelima. Jadi pastikan masing-masing pegang catatan kertas ya untuk dicoret-coret supaya lebih maksimal. Baik, kita akan akan mulai ya dari baris yang pertama. Baik, di sini bacanya adalah Inna alhamda lillahi. Kemudian nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Kemudian wa na'udzu billahi. Terputus ya layar saya. Wa na'udzu, kita share ulang. Billahi min syururi. Ingat ya kalau ada huruf min di situ, ini maka dia menyebabkan kata yang ada setelahnya di kasroh atau majrur. Anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kehadiran kata an atau huruf an di situ membuat kata setelahnya menjadi fathah atau nasab ya. Ini dibaca menjadi Muhammadan, bukan Muhammadun. Sallallahu wasallama
alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Ma'asyira al-mu'minina ibadallahi. Ittaqullaha ta'ala waraqibuhu bisirri. Kemudian wal ala muro muraqabatan man ya'lamu anna rabbahu. Ini ada anna di sini ya, setelahnya di fathah. Kemudian yasma'uhu wa yarahu. Ibadallahi. Inna dina al-islami. Ya, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya ya, inna dina agama al-islami, Islam, dinu ar-rahmati. Agama Islam adalah agama yang penuh rahmat, agama rahmat. Fi ahdafihi wa ghayatihi wa fi a'malihi wa mu'amalatihi. Jadi rahmat yang dibawa oleh Islam itu dari banyak sisi ya. Baik dari sisi tujuannya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi muamalahnya. Maka semua yang diajarkan oleh Islam itu adalah sesuatu yang penuh dengan rahmat. Wa nabiyyu al-islami, dan nabinya agama Islam yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyyu ar-rahmati. Nah, itu nabi yang penuh rahmat. Sebagaimana Allah sampaikan, qala Allah Ta'ala, dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk membawa rahmat, untuk menjadi rahmat bagi alam. Wa ummatu al-islami, dan umat Islam ummatun mutarahimatun, umat yang saling kasih sayang gitu ya. Nah, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ibadallah, inna
rahmata al-islami alamatan musyriqatan li ahlihi wasimatan barizatan. Jadi rahmat yang dibawa oleh Islam itu menjadi ciri khas ya, menjadi penanda yang memancar pada setiap pemeluknya. Jadi idealnya itu pemeluk umat Islam atau orang yang beragama Islam adalah orang-orang yang memancarkan rahmat dan dia menjadi tanda pengenal yang menonjol sehingga kalau dibilang agama cinta, agama kasih itu adalah Islam. Faman kharaja anda irotiha innama yumassilu nafsahu wala yumassilu al-islam. Nah, terus bagaimana kalau ada umat Islam yang dia tidak rahmat ya, tidak memancarkan ataupun menunjukkan tanda tadi? Maka di sini dinyatakan orang itu adalah mewakili dirinya sendiri. Yumasilu nafsahu. Dan orang ini tidak menjadi representatif dan orang ini tidak mewakili Islam sama sekali. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak begitu. Ya, sehingga kalau ada yang kemudian tidak memancarkan rahmat, ya berarti dia tidak mewakili Islam. Nah, fa nabiyyu al-islami, nabinya Islam yaitu Rasulullah alaihi as-salatu wassalamu nabiyyu ar-rahmah. Nah, kita punya nabi itu nabi penuh rahmat. Yaqulu an nafsihi. Ya, beliau bersabda tentang diri beliau gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul diutus itu untuk membawa rahmat, bukan untuk melaknat dan yang lainnya, gitu ya. Bukan untuk mencaci maki dan seterusnya. Jadi yang ajaran Rasul dan contoh yang dibawakan oleh Rasul itu penuh dengan kasih sayang. Ibadah Allah. Nah, al-la'anu, apa itu la'an? Kan tadi di dalam hadisnya Rasul menyebutkan uh, la'an. Ini lam ub'asu la'anan. Saya itu diutus bukan untuk menjadi orang yang la'an. La'an adalah huwa al-mustaghilu bil-la'nah. Wallati tajri ala lisanihi hazihi al-kali. Sorry. Al ini harokatnya harusnya di kaf kalimat fi kulli waktin
fi kulli munasabatin. Nah, la'an itu adalah orang yang sibuk, orang yang selalu melaknat, keji, kotor lisannya. Makanya tajri ala lisanihi hadil kalimah. Jadi mulutnya itu senantiasa ya selalu sering nggak lepas dari yang namanya ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan kotor fi kulli waktin di setiap waktu wa fi kulli munasabah di setiap kesempatan. Makanya dinyatakan Rasul itu bukan tukang laknat ya. Mulut beliau itu enggak kotor ya. Mulut beliau enggak keji. Walaysa hadza min sya'ni ahli al-islami. Dan orang yang beragama Islam itu juga bukan orang yang tukang laknat gitu ya. Artinya lisannya enggak suka ngomong yang keji dan kotor. Wala mimma tad'u ilaihi rahmatu al-islami. Jadi siapapun itu ya yang mengklaim Islam penuh rahmat tapi kemudian dia kotor lisannya, tidak menjaga lisan, ya tentu tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anis siddiqina wa hum a'la ummatihi. Nah, Rasul itu menjelaskan tentang orang yang siddiq, orang yang jujur kepada Allah, dan itu adalah level tertinggi ya dari umat Islam, itu adalah orang yang jujur kepada Allah. Ini mereka yang paling tinggi rutbahnya, kedudukannya, gitu kan. Karakter mereka itu atau kebiasaan mereka itu dijelaskan oleh Rasul. Tidak pantas ya, tidak semestinya, layam bagi, tidak sepatutnya orang yang siddiq menjadi orang yang la'an, mulutnya kotor. Wa yakulu alaihi assalatu wassalamu an umumi ahli al-imani. Dan beliau juga menceritakan tentang kondisi orang beriman itu ya secara umum, dan juga ahli al-fadilati, orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah, wal kamali ya, kemuliaan ya, ya dia punya kelebihan. Jadi orang yang beriman itu bukan ta'an, bukan la'an, bukan fahish, bukan bazi. Jadi orang-orang yang beriman itu bersih ya dari ucapan yang kotor, baik melaknat ya, mencaci, dan juga apalagi berbuat keji dan berbuat yang hina. Wa indama yakunu al-insanu bi hadhihi as-sifati. Tapi kalau kemudian ada orang yang to'an, la'an, maka la yakunu ahlan
li an yakuna yaumal qiyamati syahidan li ahli al-iman. Jadi untuk bisa masuk ya ke dalam kelompok yang istimewa nanti di hari kiamat, kita harus bersih ya dari sifat atau dari perbuatan suka mencaci, memaki, lisan yang kotor. Wala syafi'an lahum indallahi jalla wa ala. Nah, li'anna. Dan dia tidak bisa nanti masuk menjadi syahid, saksi, syafi' karena apa urusan syahadah. Ibadallahi mabnaha ala zikri ahlil imani bil khairi wal jamili. Jadi untuk urusan persaksian dan yang lainnya, maka orang-orang beriman itu disebutkan kriterianya penuh dengan kebaikan, ya, keindahan, akhlak dan yang lainnya. Kemudian wasyafa'ata mabnaha alat doa ilahum bil khairi wa husni al akibati. Jadi sama bicara syafaat dan yang lain, ya ini doanya dari orang-orang siapa yang tadi punya karakter khair, kemudian husnul akibah ya. Ya mereka-mereka yang bukan tukang laknat, bukan tukang caci. Maka dari itu walihaza qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang laknat ya tukang melaknat tadi tidak bisa menjadi apa pemberi syafaat ya syufaat pada hari kiamat gitu. Jadi kita kalau menjadi tukang laknat dan yang lain peluang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang istimewa di sisi Allah ini agak sulit gitu ya. Dikonfirmasi apakah suara saya masih bisa diakses Bapak Ibu? Ini laptop saya soalnya error ya. Saya tidak tahu ini layarnya gelap, cuman eh, sekarang apa yang muncul di sana? Karena zoomnya nggak kelihatan. Kita tunggu ya, saya nggak tahu ini masih connect atau tidak. Di Zoom saya masih muncul nggak ya? Zoomnya putus? Masih bisa ya, connect baik. Ini cuman laptop saya layarnya sebagian hilang ya. Saya tunggu sebentar ya.
Kalau yang Zoom-nya masih connect, alhamdulillah karena Zoom itu kontrolnya di laptop ya. Ini kita mau masuk ke definisi la'an. Ya, definisi kita coba gunakan alternatif lainnya. Kalau memang di laptop tidak bisa, saya coba buka dari كان بذلك مرتدا عن الإسلام لا يكون أهلا لأن يكون يوم القيامة شهيدا لأهل الإيمان ولا التفاهم والتواصل والدعاء بالسلامة والرحمة والبركة وشعار المسلمين في تلاقيهم السلام عليكم ورحمة الله على لسانه هذه الكلمة والكمال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش الخير وحسن العاقبة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. Oke, baik ketemu ya. Ini saya gunakan HP. Semoga Zoom-nya aman. Baik, kita lanjut. Oke, ibadallah. Al-la'nu. Sorry. Ini letaknya harusnya di lam yang kedua. Al-la'nu. Laknat itu apa sih gitu ya? La'an itu adalah du'aun bitordi wal ibadi min rahmatillahi. Jadi laknat itu secara definisi adalah doa supaya kita itu dijauhkan, dicampakkan dari rahmat Allah. Nah, itu yang namanya laknat ya. Sementara karakternya Islam ya, wal Islamu da'a ila at-tarahumi wat tawassuli. Nah, Islam itu da'a, menyeru, mengajak kepada sikap tarahum, saling mengasihi, kemudian saling menyambung ukhuwah ya. Dan kalaupun diajak berdoa, maka doa yang dianjurkan, diajak dalam Islam adalah bisalah mati. Doa keselamatan dan juga rahmati. Kemudian rahmati wal barakati. Jadi kalaupun Islam mengajarkan kita berdoa, mengajarkan kita bermuamalah, itu pasti penuh dengan keselamatan, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah gitu ya. Nah, makanya syiar ya, wa syiarul muslimin pada saat talaqihim, mereka bertemu, apa itu? Tandanya umat Islam itu ya mereka mengucapkan ya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama salam, kemudian rahmat, kemudian berkah.
tiga hal di situ ya. الناس والعياذ بالله. Wa minan nasi, tapi sebagian orang gitu ya. Wal iyazu billahi, kita berlindung kepada Allah dari tipe orang yang seperti ini. Jadi kalau di kita kan nauzubillah min zalik gitu kan ya. Nah, sama. Jadi wal billah, kita berlindung kepada Allah من يجري على لسانه اللعن. ada orang yang man yajri ala lisanihi al-la'n. Ada orang-orang itu mulutnya itu gitu ya, suka melaknat. أكثر مما يجري على لسانه السلام والرحمة Nah, aksar mimma yajri ala lisanihi assalamu warahmatu wal barakatuh. Ada orang itu yang lisannya itu lebih sering, lebih banyak mengucapkan kata-kata yang penuh laknat gitu ya. Doa celaka, doa yang lain, dan seterusnya. Ketimbang doa kebaikan, ya, keselamatan, dan seterusnya. عباد الله. اللعن كان خطير. Ibadallah, al-la'nu, ini tasdid ya, cuman kadang susah nulisnya. Sya'nuhu khatirun. Ini adalah sesuatu yang membahayakan gitu ya. Wa adraruhu jasimatun. Wa awaqibuhu ala sahibihi wa khimatun. Fid dunya wal akhirati. Dan efeknya apa kalau orang tukang laknat dan seterusnya ya, dampaknya buruk ya, dampaknya merugikan pelakunya dunia dan akhirat. Wa asyaddu al-la'ni wa aswa'uhu wa akbahuhu وأثناء wa ashna'uhu wa afdha'uhu wa ankahu أشد wa ashadduhu jurma. Nah, jadi ucapan laknat, ucapan keji, ucapan kotor, ucapan jahat yang paling parah gitu ya. Yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling keji, yang paling hina, yang paling apalah, pokoknya yang paling parah gitu kan. Itu adalah la'nu Rabbi al-alamina. Kita melaknat Allah, ya, mengucapkan kata-kata kotor terhadap Allah, wal billah. Atau la'nu dinil Islam. Ucapan-ucapan yang keji yang dituduhkan atau yang diarahkan kepada agama Islam. Atau la'nu an-nabi al-karimi alaihi as-salatu wassalam. الصلاة والسلام. ومثل هذا اللعن إذا
Nah, jadi kadang kan orang itu beranggapan yang masuk dalam kategori laknat itu ya yang berurusan dengan manusia gitu ya, berurusan dengan sesama dan yang lain. Tapi enggak, ada yang lebih parah. Ucapan keji, ucapan kotor tadi itu kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasul. Wa mislu hadza lan idza sadara قدر المسلم كان min muslimin ذلك مرتد kana bizalika murtaddan. Nah, efeknya apa? Kalau ada muslim mengucapkan kata-kata tersebut, melaknat Allah, melaknat Islam, ya, mencaci Rasul, maka dia bisa murtad. Kharijan min dairatihi, keluar dari Islam. Dan dia laisa min ahli al-islami. Dan dia sudah tidak lagi menjadi orang Islam. Bal huwa kafirun murtadun هو كافر مرتد ملحد زنديق. mulhidun zindiq. Maka hati-hati ya ketika kita bicara tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasul dengan kata-kata yang keji, kotor. La yakbalu Allahu tabaraka wa ta'ala minhu صرفا ولا عدلا. sarfan wala adla. La yakbalu tabaraka wa ta'ala minhu faridotan wala naflan. Apa efek ya? Apa konsekuensi kalau orang itu murtad? Ya konsekuensinya Allah nggak terima amalan baik dia. Baik yang sifatnya wajib atau fardu atau yang sifatnya sunnah. Maka Allah nggak terima itu. Sehingga sebaik apapun dia, ya itu tidak ada nilainya di mata Allah. وأي جرم أفظع وأجنح من هذا. Maka wa ayyu jurmin afza'a wa ashna'a min hadha. Maka ada nggak kira-kira kesalahan lain yang lebih keji, yang lebih buruk, yang lebih hina daripada ini? Kan nggak ada. Jadi ucapan itu kadang bisa menjerumuskan orang. Nah, kalau di zaman sekarang itu kadang ya mereka menganggap saya bercanda gitu ya. Dia seolah-olah menganggap itu lelucon, guyon, tapi yang dijadikan objek candaan itu Islam, yaitu Allah, Rasul. Ini bahaya. Kemudian summa ibadallahi la'nu al-mu'minina ومن ولا سيما خيارهم وأماثلهم. wala siyama khiyaruhum wa amathiluhum. Nah, berikutnya apa? Yang di level berikutnya yang cukup berat juga adalah melaknat orang beriman. Apalagi ya mereka itu adalah yang terbaik dari kalangan umat ya, yang terpilih ya. ويأتي في مقدمة أهل الإيمان. Nah, wayati fi
muqaddimati ahlil iman sahabatu an-nabiyyi al-karimi. Siapa pemuka gitu ya. Artinya kalau kita bicara orang beriman, yang terbaik setelah Rasul itu siapa? Para sahabat, murid-muridnya Rasul langsung. Nah, itulah orang-orang terbaik itu. Nah, mereka kalau bicara orang beriman, maka para sahabat adalah orang beriman yang terbaik setelah Rasul. Alaihi as-salatu wassalam. Sehingga nggak boleh kita mencela sahabat, ya, memaki sahabat, melaknat sahabat, atau mengucapkan yang kotor tentang sahabat, tidak boleh. وقد حثهم عليه الصلاة والسلام بالذكر فيها. Nah, waqad khassahum alaihi, dan Nabi sudah menghususkan gitu ya. Assalatu wassalamu bizikri, dengan menyebutkan gitu, fi hadhihi al-mas'alati. وقال في الحديث الصحيح Jadi Rasul bahkan ya, faqala fi al-hadisi as-sahih, menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasul menyebutkan, jangan pernah kalian mencela para sahabatku, kata Rasul. Jadi para sahabat jangan dicela sedikit pun. في نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. Karena apa? Kata Rasul, demi Allah. Walladzi nafsi biyadi. Jadi walladzi, yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya adalah Allah ya. Karena cuman kalau diterjemahkan ya demi Allah gitu ya. Seandainya salah seorang kalian berinfak misla Uhudin zahaban, infak emas sebesar gunung Uhud. Jadi kita punya emas segunung gitu ya. Bayangkan kita punya emas dan emasnya segunung. Ini infak kita tersebut, kata Rasul, itu sama sekali gak bisa menyamai satu mud ya, kebaikan mereka, bahkan setengahnya gitu ya. Sehingga berapa sih ya cakupan telapak tangan manusia itu? Sehingga anggaplah para sahabat itu nyiduk atau punya kebaikan yang sedikit, dan kita punya infak emas satu gunung, itu nggak bisa, kata Rasul, mengalahkan, menyamai aja nggak bisa gitu ya. فيشتد الأمر فظاعة Kemudian wayastad al-amru fadha'atan والكبر عندما wal kibara indama. Jadi dosanya tadi gitu ya, ketika mencela sahabat semakin berat, semakin parah, semakin besar apabila gitu ya, indama yakunu al-la'nu, yaitu ketika laknat tadi muttajihan, diarahkan, ditujukan, سادات الصحابة lisadati as-sahabati, untuk pentolan-pentolannya para sahabat gitu ya. Istilahnya ya tokoh-tokoh besar para sahabat. وخيارهم كصديق Wa khiyarihim, dan kalangan terbaik mereka.
siapa. Sahabat itu kan bertingkat-tingkat ya. Kita bicara sahabat secara umum saja, itu kita tidak bisa menandingi kebaikan mereka. Apalagi kalau sampai yang dicela, yang dilaknat, itu adalah pembesar-pembesarnya para sahabat. Kasiddiqi al-ummati وخليفته عمر وبقي wa khalifatihi Umar الخلفاء wa baqiyatin til khulafa. Jadi misalkan yang dicela atau yang dicaci, yang direndahkan adalah Abu Bakar. Nah, ini semakin parah kesalahannya. Karena mencela sahabat saja tidak boleh, apalagi pembesar sahabat Abu Bakar atau Umar. Ya, karena mereka itu adalah penerus khalifah setelah Rasul. Kan nggak mungkin menjadi pemimpinnya para sahabat atau pemimpinnya umat Islam setelah Rasul kalau bukan pilihan, kan gitu ya. Anggaplah misalnya yang dicela itu orang Indonesia. Ada orang mencaci maki orang Indonesia, menjelek-jelekkan orang Indonesia. Nah, itu kan masalah. Apalagi yang dicaci maki, yang dijelek-jelekkan adalah presidennya. Yang dijelekkan adalah misalkan siapa? Tokoh-tokohnya misalnya. Tentu semakin parah kesalahan itu. Nah, al-arba'ati ya, al-arba'ati wa baqiyati al-asyarati al-mashhudi lahum bil jannah. Nah, atau yang dicela itu adalah khulafa'ur rasyidin, 4 orang itu. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, kemudian atau yang dicela, yang kita caci misalnya, yang dihinakan itu malah 10 orang sahabat yang sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Jadi mereka tuh pasti gitu loh. Jadi Rasul bilang ada ini 10 orang ini di surga. Masa iya kita berani mencaci penduduk surga kan gitu. Kita aja belum jelas bisa surga atau tidak. Atau yang dicaci wa azwajin nabi, pasangan nabi, istri-istri nabi. Ya, al-karimi. Ini kan berarti sama saja kita mencela nabi kalau kayak gitu. Alaihi as-salatu assalam. Kalau ada yang mencaci istri nabi, berarti kan seolah nabi nggak pinter pilih istri. Nabi kok milih istri ngawur gitu ya. Misalkan ya, ada orang menuduh ini istri Nabi ini nggak benar gitu ya. Kira-kira geser nggak tuduhannya? Ngefek nggak? Ngefek. Ini berarti Nabi pilih istri sembarangan dan yang lainnya gitu ya. Nggak bisa ngajarin dan seterusnya. Maka ini besar sekali kesalahannya. Waqad ada wahidin minal ulama'i zalika kufran nakilan min millati al-is. Jadi para ulama bukan hanya satu ya, tapi ghair wahid, lebih dari satu. Mereka menganggap kalau sempat ada orang mencaci maki sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin surga, pasangan Rasul, maka orang yang mencaci, menghina tadi murtad dia, keluar dari Islam. Nah, apa dalilnya gitu ya? Istadallu, mereka berargumentasi ala zalika
atas kesimpulan tadi, ini orang udah keluar nih dari Islam, yaitu adalah dengan Al-Quran. Biqaulillahi, ya, tabaraka wa ta'ala. ليغيظ بهم الكفار فكيف والعياذ بالله. Jadi liyaghiza bihimul kufar. Harusnya kan yang benci, yang nggak suka gitu ya, yang memusuhi, itu kan orang-orang kafir. Kok aneh gitu ya. Fa kaifa wal iyazu billahi. من يوجه لهم اللعنة والسباب. Ya, man yuwajjihu lahum al-la'nata was-sibab. عياذا بالله ذلك. Maka kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut ya. Sampai kita itu malah mungkin ada yang mencaci, mengolok-olok dan seterusnya. Karena kedudukan para sahabat, istrinya Rasul, ini nggak bisa kita tandingi. Bayangkan kita sekarang bisa ngerti Al-Quran, kita bisa paham hadis Rasul. Itu bisa sampai ke kita dari siapa? Kan dari para sahabat. Dari Rasul turun ke sahabat, Rasul ke pasangan beliau, lalu kemudian itu diturunkan. Berapa banyak pahala jariah mereka. Nah, kalau yang itu dipermasalahkan, berarti kan nyampe ke kita ilmunya juga bisa jadi masalah. Gitu ya. ثم عباد الله لعن المسلم لأخيه. Nah, level yang berikutnya, summa ibadallahi la'nul muslimi li akhihi amrun. Nah, berikutnya adalah baru sesama umat Islam. Kita memaki, mencaci, menghina saudara kita sendiri ya. Dan ini adalah perkara yang tidak main-main. Fi ghayati al-khuturati wa fi asyaddi ma yakunu minad-darari wal iyazu billahi. Dan ini sesuatu yang buruk ya. Bal sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul itu bersabda di dalam hadis yang sahih, nah, melaknat orang beriman itu seperti membunuhnya, ya, meranginya. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nah, di dalam hadis yang lain, ja'a fi al-hadisi al-akhari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Nah, kita mencaci, mencela orang muslim itu adalah bentuk kefasikan. Ya, memerangi mereka, orang beriman itu kekafiran, kekufuran. Sehingga bayangkan ya di zaman kita sekarang, gara-gara misalkan beda klub bola, beda komunitas, beda apalagi misalkan ya kalau nanti pemilu beda pilihan,
presiden, itu sesama umat Islam kadang mengabaikan bendera agama, sehingga yang ini mencaci yang sana, ini memaki dan yang lain. Maka ini adalah perbuatan yang jelas-jelas tidak mencerminkan Islam. Nah, wa indama tasduru al-la'natu, ketika laknat itu keluar ya minal insani, dari seseorang, ala ghairi, ala ghairi mustahikin laha, dan itu ditujukan kepada orang yang mestinya tidak berhak dilaknat gitu kan, nggak berhak didoakan keburukan, didoakan kecelakaan. من الجماد أو الحيوان أو الإنسان. Ya, minal jamad al jamadi awil hayawani awil insani fa innaha ترجع إلى صاحبها. ila sahibiha. Jadi kalau ada yang melaknat kepada sesuatu yang nggak berhak untuk dilaknat, dia melaknat benda mati misalkan ya. Kadang ada kan ya orang itu kesandung batu, dimaki-maki batunya, atau yang lain, atau yang dilaknat adalah hewan, atau dilaknat adalah manusia gitu kan. Dan aslinya mereka tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu, keburukan itu kembali kepada yang mengucapkan. Rawa Abu Dawud fi sunanihi bisanadin sabitin an Abid Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya. Jadi ada riwayat dari Abu Daud di mana diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi bersabda ya. فتغلق أبواب السماء دونها ثم تذهب يمينا وشمالا فإن لم تجد لها مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلا رجعت على قائلها. تصوروا عباد الله كم من اللعنات تحل. Jadi seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, maka kalimat laknat itu kan dia mendoakan keburukan kan. Jadi Allah istilahnya kita minta supaya sesuatu ini tadi menimpa kepadanya keburukan, ditimpa keburukan. Nah, pintu-pintu langit tadi tertutup. Nah, kemudian nanti kembali ke bawahnya, dan terus ke kanan dan ke kiri, dan tidak ada celah di situ, kembali kepada orang yang dilaknat. Nah, kalau misalkan orang yang dilaknat tadi tidak berhak, kalau dia berhak, dia yang tertimpa keburukan. Tapi kalau tidak, maka raja'at ila qailiha. Makanya tasawwaru gitu ya. Kita harus punya bayangan ibadah Allah ya. Kam minal la'nat tahillu ala al-insani indama yakunu lisanuhu mukassiran.
Jadi kita bisa bayangkan kalau ada orang tukang laknat, justru keburukan-keburukan itu ya balik atau menyerang dirinya. Ya indama yakunu lisanuhu muksiron minal la'an mustadiman lahu. Ya jadi senantiasa dia itu suka ya sering melaknat, maka fala tazalu la'anatu tatawala alaihi tahillu alaihi. Nah, akibatnya apa? Wa yakunu huwa al mutasabbibu li nafsihi bihulu liha. Ya karena ulah dia tadi suka melaknat dan yang lainnya, ya akhirnya kembali ke diri dia sendiri. Makanya laknat atau lisan yang kotor itu bukan ajaran Islam ya, dan tidak mencerminkan Islam. Baik, itu yang kita bisa bahas malam hari ini. Kita sampai di menit ke-9, detik ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.